ganjil, jemaat baca ayat genap. Mari saya baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu menyatakan dosa orang, aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu. Jadi kita melihat situasi setelah Yesus Kristus dia mati di atas. Setelah itu murid-murid Yesus Kristus mereka berkumpul suatu rumah. Mungkin rumah itu mungkin seukuran inilah ya. Mereka masuk satu ruangan, semua pintu-pintu terkunci, jendela terkunci. Saya pernah ke rumah itu 2 lantai, ruang atas. Di situ mereka dengan penuh ketakutan, mereka tidak keluar. Orang dari luar tidak boleh masuk ke situ. 11 orang. Mungkin karena Thomas waktu itu tidak ada 10 orang. Yang kedua kali Yesus datang itu 11 orang. Jadi mereka penuh ketakutan karena dunia ini sering membawa ketakutan pada setiap orang. Bukan hanya orang umum, orang biasa. Pada orang Kristen, orang percaya pun sering terjadi ketakutan karena dunia ini membawa banyak yang kekacauan. Kalau kita lihat sekarang terjadi banyak peperangan ya. Karena sekarang udah ada perang Rusia dan Ukraina. Udah 3 tahunnya, udah masuk 3 tahun, belum selesai. Mereka mengira dalam 1 minggu paling nambah 1 bulan selesai. Tapi udah 2 tahun lebih, masuk 3 tahun, belum selesai. Banyak orang meninggal. Dan juga sekarang setiap hari banyak bom, senjata api membunuh orang-orang. Di Eropa penuh dengan ketakutan karena ada Rusia yang mau menyerang Eropa itu. Bukan hanya itu, Israel dan juga mereka membunuh banyak orang. Syria, Iran, Yemen. Bukan hanya itu, Lebanon dan lain sebagainya. Banyak negara sekarang di situ banyak orang meninggal. Bukan hanya peperangan itu, perang dagangan ya. Sekarang Amerika Serikat, China, antara negara yang nomor 1 dan 2, mereka terjadi peperangan. Bukan hanya itu, semua negara terlibat dalam perang dagangan. Indonesia juga. Masalah ekonomi, bukan hanya itu, masalah cuaca. Saya lihat berita di televisi di Korea Selatan sekarang kebanjiran luar biasa. Rumah-rumah, toko-toko, masuk air sampai segini, mau tutup. Bukan hanya itu, Eropa, Amerika Serikat, China, kebanjiran di seluruh dunia. Lagi Rusia, biasanya Rusia itu tanah
dingin, beku. Tapi sekarang terjadi kebanjiran. Apalagi suatu tempat Cina Selatan kebanjiran, Cina Utara kebakaran. Cuaca. Amerika Serikat juga sebagian kebanjiran, sebagian kebakaran. Tidak tahu cuaca Indonesia juga. Waktu saya pertama kali datang Indonesia, jam 4 sore pasti turun hujan. Tepat seperti jam tangan ya. Oh, sekarang hujan jam 4, pasti jam 4. Cuaca Indonesia begitu teratur, tapi sekarang cuaca Indonesia tidak tertentu. Musim panas masih hujan, apalagi kadang-kadang kebanjiran. Memang kita hidup di dunia ini banyak hal yang menakutkan kita. Apalagi tadi banyak anak-anak ya. Wah, puji Tuhan. Di sini banyak anak ya. Mereka belajar firman Allah dengan spesial me. Wah, saya tertarik karena mereka bertumbuh dengan baik. Mereka lah pengharapan masa depan kita. Tapi ya betul kan? Tapi orang tua pikir gimana biaya hidup mereka, ya, biaya sekolah mereka. Selama kita hidup, dimanapun kita hidup, di situ ada hal-hal yang menakutkan kita, mengkhawatirkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan kita dari Pulau Jawa Pulau Jawa atau Pulau Sumba, Pulau Bali atau NTT, banyak pelbagai ya pulau kita kumpul di sini ya. Tadi Ibu Kristina bilang bahasa Jawa juga ya. Seperti itu kita di pelbagai tempat, di situ pun banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Itulah. Seperti itu juga 4-5 tahun yang lalu COVID-19. Waktu itu saya pelayanan sebagai gembala sidang. Waktu saya melayani satu pos PI tahun 2014, satu orang jiwa. Saya buka pos PI dengan satu orang jiwa. Anak sekolah minggu cuma 4. Saya di situ gembala. Wah, kapan mereka bertumbuh? Lingkungannya semuanya Islam. Orang yang tidak mengenal atau sulit memberitakan Injil. Satu orang memberitakan Injil, 4 anak, mereka tinggal kampung sebelah. Kalau sekolah minggu saya harus bawa mobil, mereka dijemput, kemudian baru mulai sekolah minggu. Tapi herannya 1-2 bulan kemudian 3 anak pindah ikut orang tua. Berarti 75% anak sekolah minggu hilang. Gitulah. Tapi terus mengunjungi, mengetuk pintu, memberitakan Injil. Akhirnya tambah 1 orang, tambah 1 keluarga. Wah, udah jadi 10 orang. Puji Tuhan, udah 10 orang kan? Ya. Kemudian terus memberitakan Injil, menginjili. Wah, terus bertumbuh. 5 kakak, 7 kakak. Wah, udah 20 orang lebih. Puji Tuhan. Tetapi terjadi COVID-19. Tidak boleh ibadah katanya gitu. Tapi tetap ibadah. Semangat. Masalahnya tiba-tiba 1 orang ibu meninggal dunia. Di warung, ibu itu angkat air galon, angkat-angkat, tapi tiba-tiba jatuh, pingsan,
tidak bisa berdiri, langsung meninggal. Heran. Banyak orang bilang, wah itu COVID-19. Waktu itu ada perintah dari pemerintahan, dari gereja. Kalau orang meninggal, jangan adakan ibadah penghiburan, langsung kuburkan, langsung ya, jangan menginap ya. Jadi mau adakan pemakaman langsung, tetapi satu anak datang kepada saya, Pak Pendeta, mama saya meninggal bukan karena COVID-19, mama saya meninggal karena sakit jantung, pernah berobat di Malaysia Kuching. Jadi minta ibadah penghiburan. Wah, ini orang asing. Apalagi sekarang ada perintah dari Indonesia. Apalagi ada aturan gereja. Apakah saya melanggar atau saya terima pesan dari jemaat? Saya pikir lama. Apa yang solusi terbaik? Karena saya pendeta, saya tidak bisa menolak pesan dari jemaat. Akhirnya ambil keputusan, oke, kita adakan ibadah penghiburan. Ya, waktu itu malam hari mungkin 2 atau 3 orang saja hadir. Karena banyak orang tidak kumpul. Waktu itu adakan ibadah penghiburan, saya heran, 20 orang, begitu banyak. Mereka tidak takut. Waduh, saya bingung, apakah besok hari lanjut ibadah penghiburan atau tidak? Ya, udah selesai ibadah penghiburan. Besok lagi ibadah penghiburan, lebih banyak orang datang. Saya kaget. Kemudian besok hari lagi ibadah pemakamannya, tutup peti. Mungkin lebih sedikit orang datang karena ada jenazahnya ya, yang mati dengan COVID. Pasti banyak orang tidak mau datang, lari ya. Tapi ternyata waktu ibadah tutup peti atau pemakaman, satu kampung semua orang datang. Heran ya. Saya dengan ketakutan pimpin ibadah pemakaman. Kemudian setelah selesai, saya dengan istri saya langsung lari ke rumah saya. Kemudian tutup pintu terkunci. Saya mandi, tanggalkan semua pakaian, mandi, semua pakaian cuci. Kemudian selama 2 minggu tidak keluar. Saya takutnya karena saya, semua orang komplek mereka kena corona, ini tanggung jawab saya sangat besar. Mungkin saya diusir ya. Itulah COVID membuat ketakutan sangat besar. Dulu mungkin di gereja ini sulit adakan ibadah, betul kan Pak Gembala, Pastor ya. Waktu itu saya datang ke Bali, wah kalau Pantai Kuta banyak orang, ramai, sering terjadi macet. Waktu itu saya ke Pantai Kuta, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu motor pun, kosong, sepi, karena ketakutan. Itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang dunia ini tidak tertentu. Menurut spesialis dokter, mungkin masa depan kita ada penyakit samparan yang lebih sangat bahaya ya, itu daripada COVID-19. Jadi kita orang Kristen, waktu itu apakah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus atau tidak? Itulah kita akan hadapi, itulah. Seperti itu. Sekarang lihat Yohanes pasal 20 ayat 19 dan sampai dengan ayat 29. Di situ
Sekarang 10 orang murid Yesus Kristus, 11 orang murid Yesus Kristus, mereka berkumpul, kemudian pintu-pintu semuanya terkunci. Karena mereka diketahui orang Yahudi atau orang Romawi, pasukan Romawi datang, mereka semua ditangkap. Mereka menderita. Siapa tahu mereka disalibkan seperti Yesus Kristus. Orang yang ikut Yesus Kristus kadang-kadang menghadapi situasi yang bahaya karena kita percaya Yesus Kristus. Yesus Kristus menderita, mati di atas kayu salib. Kita sukacita karena diselamatkan, tetapi tidak mau menderita seperti Yesus. Itulah banyak orang kira seperti itu. Jadi murid Yesus Kristus mengikuti Yesus. Itulah raja bangsa Israel yang sesungguhnya. Kalau percaya Yesus Kristus, mereka menjadi murid Yesus Kristus yang terpilih. Mereka pasti menjadi menteri bangsa Israel. Waktu Yesus menjadi raja bangsa Israel, mereka semangat. Ada seorang ibu datang, Yesus minta 2 anak saya, satunya sebelah kiri Yesus, satunya sebelah kiri Yesus. Begitu mau jadi orang yang pangkatnya tinggi, mau jadi menteri utama, mereka bertengkar. Saya lebih besar, saya lebih penting. Semua orang murid gitu. Mereka semangat ikut Yesus, semangat menjadi menteri. Tapi suatu hari, tiba-tiba Yesus Kristus ditangkap, menderita. Heran, wah, Yesus bangsa Israel, mereka menunggu raja. Itulah Yesus akan jadi raja bangsa Israel, tapi tiba-tiba ditangkap, menderita, dibunuh, berdarah. Aduh, kaget. Kehilangan pemimpin mereka. Waktu kita hidup kadang-kadang kesulitan karena kita merasa Tuhan di mana? Kami sekarang menderita kesulitan. Betul, seperti itulah. Mereka gitu. Takut. Bingung. Wah, gimana ya? Udah kita meninggalkan pekerjaan atau keluarga udah 3 tahun. Pekerjaan saya dulu pemungut cukai, itu udah diambil orang. Wah, saya kerja apa? Ya. Waktu COVID-19 banyak orang sulit cari makan. Mungkin masa depan kita kalau kena kebanjiran, kebakaran, wah gimana? Di Los Angeles, Amerika Serikat, banyak kampung provinsi terbakar. Rumah-rumah istimewa terbakar. Kita tidak tahu masa depan kita. Seperti itu mereka, 10 orang murid Yesus Kristus bingung apa yang mereka lakukan. Pekerjaan mereka udah diambil orang. Udah tinggalkan rumah tangganya, orang tuanya. Apakah pulang kampung atau jadi masih mereka berunding. Waktu itu tiba-tiba Yesus datang. Kemudian berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu. Amin. Murid Yesus Kristus sebenarnya mereka telah dapat perintah untuk memberitakan Injil, tapi mereka kelupaan. Apalagi mereka ketakutan. Mungkin Petrus 3 kali menyangkal Yesus Kristus. Murid-murid lain juga lari dari Yesus Kristus. Setelah Yesus bangkit kembali, mungkin nampakkan diri di tengah-tengah mereka. Ayo kalian, kamu lupa perintahku? Ayo kalian, mengapa takut? Tidak bilang seperti itu. Yesus Kristus mengatakan, damai sejahtera bagimu. Amin. Saat ini juga, walaupun banyak hal yang membuat kita bingung atau ketakutan, kekhawatiran,
Tapi Yesus Kristus mengatakan kepada kita, damai sejahtera bagimu. Amin. Pada hari Minggu ini, ibadah ini, kita dengar suara Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu. Yesus tidak menyalahkan murid-muridnya, hanya memberi damai sejahtera. Mereka senang. Thomas tidak kata yang pertama kali Yesus datang itu, dia katanya, saya tidak percaya Yesus. Kalau saya jariku tidak mencucukkan tangan bekasnya paku itu, kalau tanganku tidak mencucukkan jari yang tombak yang samping itu perut Yesus Kristus. Dia bilang gitu. Waktu itu Yesus datang kepada Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Wah, Thomas kaget juga. Yesus tidak menyalahkan kelemahan, ketakutan. Walaupun banyak kesalahan kita, Yesus tidak menyalahkan kita. Yesus tidak mengkritik kita. Cuma Yesus Kristus mau memberikan kepada kita damai sejahtera. Yesuslah datang ke dunia ini kemuliaan untuk Allah. Damai sejahtera bagi kita. Itulah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap percaya. Yesus Kristus dua kali nampak, 3 kali mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi, murid Yesus Kristus, mereka telah dapat damai sejahtera. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka telah dapat damai sejahtera, kemudian mereka dapat kekuatan, kemudian bukan hanya 11 orang, sekitar 120 orang kumpul satu tempat, satu rumah. Saya pernah ke rumah itu, seukuran ini besar, mungkin di sini lebih dari 120 orang, mungkin Pak Pendeta, Pak Pastor. Ya, mereka telah dapat damai sejahtera. Mereka yang telah lari karena Yesus Kristus mati, setelah dapat damai sejahtera, mulai kumpul, bersama-sama kumpul. Akhirnya sekitar 120 orang. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka mengalami curahan Roh Kudus, dapat kekuatan. Kemudian mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dengar Injil, kemudian kita dapat hidup damai sejahtera. Amin. Amin. Saya dengan istri saya dengan ketakutan atau khawatiran, kami pulang dari pemakaman itu ya, di rumah tanggalkan semua pakaian, mandi, selama dia 2 minggu tidak keluar dari rumah saya. Selama 2 minggu kami tidak bisa lakukan apa-apa, hanya membaca Alkitab dan berdoa. Setiap hari jam 8 malam, waktu itu saya dengan istri saya cuma 2 orang, setelah makan malam di meja makan, kami bawa Alkitab, kami adakan ibadah suami istri. Ibadah keluarganya cuma 2 orang saja. Mungkin di sini lebih banyak orangnya karena ada anak dan orang tua dan lain sebagainya. Cuma 2 orang saja. Setiap hari 2 orang ibadah, naikkan pujian. Apakah kita naikkan pujian dalam bahasa Korea atau bahasa Indonesia ya? Karena kami pelayanan di Indonesia, ya kita pujian Indonesia aja. Tapi kami kurang pandai pujian Indonesia ya.
kita setiap hari satu lagu aja ya, satu lagu. Hari ini lagu yang sama, besok yang lagu yang sama. Karena di sini orang Indonesia, jemaat Indonesia bisa pilih lagu ya. Tapi kami dua orang Korea hanya cuma satu lagu Indonesia aja setiap hari. Kami dua orang sering naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, masih ada sempat. Walaupun corona dunia kacau, tapi saya masih hidup. Ini kesempatan. Kami menyadari. Dua orangnya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya. Dua orang, setiap hari lagunya sama. Tapi setiap hari waktu ibadah, berkat dari Tuhan, setiap hari ada berkat baru. Lagunya tetap sama, tapi setiap hari ada berkat yang baru. Kami heran, kami setiap hari dikuatkan. Kami menyadari ada Tuhan yang bekerja di dalam keluarga ini. Ya. Jadi kami beribadah. Ibadah keluarga cuma 2 orang. Waktu suatu keluarga beribadah kepada Allah, ada urapan Roh Kudus dan terjadi banyak mujizat. Cuma 2 orang, 2 minggu, lagu yang sama. Kami pengakuan iman rasuli pakai bahasa Indonesia. Kemudian 2 orang baca 1 pasal Alkitab Indonesia. Berdoa, hari ini saya berdoa, besok istri saya berdoa secara pergantian. Waktu selesai ibadah, doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Doa berkat juga bahasa Indonesia. Setiap hari yang sama. Tapi berkat dari Tuhan setiap hari berbeda. Ada damai sejahtera. Setiap hari menguatkan. Tuhan menyertai kami. Yang heran, waktu COVID-19, orang pulang ke Korea, tidak bisa melayani, tidak bisa bertemu dengan orang. Apalagi waktu itu gereja Korea juga sulit adakan ibadah. Berarti otomatis persembahan berkurang. Sulit menolong misionaris. Wah, banyak misionaris pulang. Suatu hari teman saya, dia mau jual mobil dengan harga yang murah. Akhirnya saya beli mobil itu dengan jual mobil Avanza, ganti. Itu mobil sekarang saya pakai itu. Itu bukti dari corona ya. Tapi herannya, setelah saya dapat mobil itu, saya sering dipercayai. Ayo Pak Yosua, dari telepon dari Korea. Pak Yosua bisa bantu apa? Mau bantu orang-orang yang menderita dalam corona. Apakah bisa sembako, pelayanan sembako? Bisa. Wah, banyak sembako dikirim dari Korea. Biaya kirim saya kumpulkan. Kemudian saya bawa orang-orang yang menderita COVID-19. Pak Yosua, apakah bisa bagikan Alkitab? Bisa. Berapa banyak? Mungkin berapa ratusan ribuan. Wah, banyak. Boleh.
mereka kirim dana, saya beli Alkitab, saya bawa kepada orang-orang yang di hutan. Saya di pelayanan di Kalimantan. Tahun 2003 saya dengan istri saya datang di Bandung, belajar bahasa Indonesia 1 tahun, kemudian langsung diutus ke Kalimantan. Saya pelayanan di hutan-hutan. Di situ terus bantu orang dalam kesulitan. Waktu corona banyak orang kesulitan, misionaris pulang, tapi saya semakin dipercayai, semakin banyak pelayanan, penuh dengan jadwal pelayanan setiap hari. Saya kaget, heran. Kami menyadari pelayanan Pospe semakin bertumbuh. Apalagi pelayanan sembako, pembagian Alkitab, pembangunan gedung gereja, pelayanan pemuridan. Anak saya sakit juga itu, saya berdoa disembuhkan. 2 orang keponakan laki-laki, mereka belum dapat jodoh, tidak bisa menikah, tapi berdoa Tuhan izinkan dapat jodoh. Akhirnya mereka menikah, dapat anaknya juga. 2 hari akan datang mereka mau ke Bali. Puji Tuhan. Heran, semua doa Tuhan dengar, Tuhan berikan jawaban yang terbaik. Amin. Itulah damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang kita penting, kita percaya, tetapi kalau kita tidak membangun mezbah dalam keluarga, tidak tahu damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Itulah damai sejahtera dari Tuhan. Kita yang dilengkapi atau kuasa karena damai sejahtera, kita siap dipakai Tuhan. Itulah. Bukan hanya itu. Kalau dari GKRI Sinam ini, Jimbaran ini, kalau ada satu keluarga benar-benar setia dan percaya Tuhan yang damai sejahtera, kalau kita setiap hari adakan ibadah di dalam keluarga, keluarga itu semakin dipakai Tuhan. Amin. Amin. Bukan hanya satu keluarga dapat berkat, semua jemaat terlibat berkat. Kalau kita diberkati dengan damai sejahtera, Roh Kudus bekerja, bukan hanya gereja ini, Bali ini diberkati. Amin. 1 orang penting, 11 orang murid Yesus Kristus, mereka mendapat damai sejahtera, mereka mengubahkan dunia. 1 orang misionaris mengerti damai sejahtera, bisa membawa banyak pelayanan. Akhirnya Tuhan mengizinkan saya selama 20 tahun melayani di Kalimantan, saya bisa bekerja dengan 40 gereja. Bisa bangun banyak gereja. Saya kaget, apakah 1 orang bisa kerja sama dengan 40 gereja? Tidak gampang. Karena Tuhan yang bekerja. Apalagi Tuhan mengutus aku ke Bali ini, lagi buka pelayanan. Ada seminar hamba Tuhan 120-130 orang. Apalagi pemuridan dan lain sebagainya. Saya tidak pikirkan tentang special me. Saya tidak mengenal, tidak tahu special me itu apa. Tapi Tuhan memaksa saya, kamu pelayanan special me juga. Saya kaget. Banyak kali pelayanan di Kalimantan masih ada. Dulu kalau dari Kalimantan Pontianak, kalau mau ke Bali harus naik pesawat 2 kali. Pagi naik pesawat ke Jakarta, nunggu lama naik pesawat ke Bali. Berangkat pagi sampai di sini malam hari. Tetapi Tuhan lagi mengubahkan jadwal pesawat. Sekarang ada pesawat langsung. Wah, lebih sering pergi.
Bulan depan lagi saya pergi ke Kalimantan untuk menancapkan patok pertama untuk bangun gedung gereja dan pastori. Semakin dipercayai. Apalagi di Bali banyak pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya damai sejahtera, betul-betul percaya kepada Tuhan, kita mengerti damai sejahtera, setiap hari membangun mezbah di dalam keluarga, satu keluarga sudah siap dipakai Tuhan, kita telah dilengkapi dengan firman Allah, dengan ibadah sederhana aja. Pak Pendeta, saya ini jemaat biasa, kurang pandai adakan ibadah keluarga, saya kurang pandai. Tapi pikirkan, saya cuma lagu yang sama, setiap hari ya lagu yang sama. Bisa? Bisa. Satu lagu aja. Kalau tidak tahu 2 lagu, 1 lagu aja setiap hari. Pengakuan Imam Rasuli itu bahasa Indonesia. Baca 1 pasal aja. Doa Bapa kami, berdoa itu aja. Doanya singkat secara pergantian. Satu keluarga mengerti damai sejahtera, diurapi, pasti keluarga itu luar biasa dipakai Tuhan. Amin. Itulah keyakinan, itulah kepercayaan kita. Kalau kita lihat di sini Yohanes pasal 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukan hanya percaya Yesus Kristus, kita juga diutus seperti Yesus Kristus. Jadi kita menyadari, oh, bukan hanya saya percaya Yesus, saya diutus. Saya diutus untuk membawa damai sejahtera bagi orang yang dalam ketakutan. Kalau satu orang percaya, mengerti damai sejahtera, dia bisa mengubahkan dunia. Nuh umurnya 500 tahun, dia dapat perintah, kamu membangun bahtera besar. Pembangunan bahtera selama 100 tahun. Suami, istri 2 orang dengar perintah. Jadi suami, istri 2 orang mulai membangun bahtera. Di gunung banyak orang tertawa. Biasanya membangun kapal bahtera di mana? Di pantai. Tapi di gunung banyak orang tertawa. Tapi mereka mengerti, udah dapat perintah Allah, udah ada damai sejahtera, mereka tidak takut, tetap lanjut. 2 orang suami istri setia membangun bahtera. Ada kelahiran bayi yang pertama laki-laki. Dia bertumbuh. Sejak kecil dialah belajar dari 2 orang tua. Mereka setiap hari membangun bahtera. Dari anak kecil dia otomatis ikut membangun bahtera. Bapak, ini palu, ini paku. Dia lagi anak kedua laki-laki. Adiknya lagi ikut, abang. Yang ketiga. Jadi satu keluarga seperti orang gila, ya. Tapi mereka tetap punya damai sejahtera, keyakinan. Walaupun banyak orang tertawa, mereka mengolok-olokkan gitu, tapi mereka tetap ikut perintah. Coba bayangkan, satu keluarga setiap hari di gunung membangun bahtera. Apalagi 3 anak laki-laki, mereka ikut kegilaan itu. Jadi gadis siapa mau menikah dengan mereka? Tidak ada. Tapi Tuhan mengizinkan, akhirnya dapat jodoh menikah. Apalagi menantu perempuan 3 orang juga otomatis ikut bangun bahtera. Akhirnya punya damai sejahtera, punya keyakinan,
punya perintah Allah itu, mereka lah dipakai Tuhan. Menyelamatkan keturunan manusia. Daud satu anak kecil, dia anak bungsu, anak ke-8. Di padang rumput, padang gurun, dia membawa domba-domba. Di situ dia setiap hari main dengan kecapi, naikkan pujian. Di situ dapat damai sejahtera dengan Tuhan. Dialah sendirian, tapi dia benar-benar dipakai Tuhan. Dia menyelamatkan bangsa Israel. Satu orang bisa mengubahkan. Istri saya umurnya 62, saya 63, ya. Kami baru mulai belajar main kecapi. Udah tua. Karena mau memuji Tuhan seperti Daud. Siapa lebih dari 63 angkat tangan? Masih kesempatan ibu masih bisa belajar kecapi untuk memuji Tuhan. Kita semakin memuji Tuhan, semakin dipakai Tuhan. Sampai dipanggil Tuhan, ini adalah kesempatan. Kita melayani Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan dengan darah Yesus Kristus. Kita masuk surga, itu janji Allah. Sebelum masuk ke surga, kita dengan damai sejahtera, dilengkapi dengan Roh Kudus, kita tetap memberitakan Injil. Tanggal 3 September ada satu rombongan, ada pendeta, satu pasang suami istri pendeta, kemudian 7 orang penatua dengan istrinya. Berarti mereka udah 16 orang. Saya dengan istri 18. Ada lagi 2 orang mau lihat keadaan di sini. Sekitar 20 orang mungkin mereka kunjungi gereja ini. Apakah jemaat ini betul-betul mau diberkati atau dipakai Tuhan? Saya lihat karena Pastor Agustinus begitu sungguh-sungguh dengan Ibu Krisna melayani. Saya tadi jam 7.30 datang, tidak banyak orang, tapi waktu ibadah, wah, udah penuh. Ya, semoga semakin banyak jemaat datang, penuh di dalam gereja ini. Amin. Tuhan memberkati dan juga semakin kita dipakai dan juga kita semakin memuliakan nama Tuhan, kita semakin memberitakan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa.